Jamaah dirahmati Allah, santri sinnya ada salikun ilal akhirah, suatu persiapan perjalanan untuk negeri akhirat, keselamatan kedua orang tuanya dan keselamatan umat. Kemudian nun, apa itu nun? Naibun adil masyayikh, naib sebagai penggantinya para ulama. Yang terkenal sama Kiai Arifin Ilham, terkenal ulama yang lemah lembut dengan zikir wiridnya luar biasa, doanya selalu menangis. Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gantinya siapa lagi? Diganti Ustadz Abdul Syukur. Siapa lagi? Cikal bakalnya ya anak-anak kita inilah. Naibun alil masyayikh, sebagai gantinya para ulama. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya, yang luar biasa, menyentuh hati, suaranya, penampilannya, risoanya luar biasa ya. Ada lagi orang tua kita, Waksekjen MUI Kiai Haji Tengku Zulkarnain, yang tegas, yang pahit disampaikan, yang benar disampaikan, yang salah disalahkan, tidak pandang bulu dengan dalil-dalilnya, Masya Allah, dengan hujahnya. Wafat juga. Ada kiai besar, Kiai Al-Maghfurah, Kiai Uzairon Thaifur Alhamdulillah, yang santrinya 18.000 sudah wafat juga, Masya Allah. Yang gak lama jauh dari sini, yang dekat dari sini, yang gak jauh, Al-Maghfurah Kiai Haji Endang Banas MA sudah wafat juga. Wafat. Sementara percetakan untuk jadi kader ulama masih dalam proses. Bayangkan kalau nggak masing-masing, udah pesantren, anak pesantren, Masya Allah. Naibun alil masyayikh, sebagai pengganti daripada para alim ulama. Nanti yang ngajar di sini bukan saya doang. Nanti kalau saya sudah wafat, gantinya siapa? Ganti dengan ustadz yang lain. Ustadz lain bakalan wafat. Maka ganti yang terbaik adalah sahibul wilayah, orang tempatan. Makanya alhamdulillah dari si perwakilannya ada Ilham nanti yang ngajar kitab kuning di sini, amin. Ilham yang akan ngajar fikih di sini, begitu. Bukan berarti nggak perlu guru yang lain, enggak. Sudah ada yang dipersiapkan. Mimpin tahlil Ustadz Ilham, khutbah Jumat, Idul Fitri, tausiah akbar Ustadz Ilham, qori Ustadz Arif, terus ya. Nanti yang memimpin, yang mengkaji, yang memberikan mau'izatul hasanah Ustadz Kholik, kan gitu. Iya, terus siapa aja kita punya anak, terus lah kampung jadi pesantren itu nggak jauh-jauh. Dibikin pesantren buat siapa? Buat anak-anak kita yang terdekat. Begitu. Saya bikin pesantren di Selang Cau, bukan buat orang Ternate, bukan buat orang Papua. Walaupun yang mondok dari Ternate, dari Lombok, dari Papua, jauh-jauh. Tetapi yang terpenting buat siapa? Orang Selang. Orang Ternate hafal Quran 30 juz. Orang Selang lah nyenggol-nyenggol dikit kagak. Lihat orang pada ngaji lewat-lewat doang, enggak. Maksudnya biar orang mereka itu lebih pertama kali mancing doang itu mah. Santri naibun alil masyayikh, sebagai penggantinya para ulama. Sin, nun, ta. Nah, ini buat santri nih. Tarikul ma'asi, tinggalan maksiat. Buat Ilham, buat para santri, buat kita, tarikun alil ma'asi, tinggalin maksiat. Ada bait syair yang sering dilantunkan dan bahkan pada hafal tentang sakutu ilal waqisu ahifzi. Imam Syafi'i ngaduin sama gurunya Imam Waqi tentang su'ahifzi, tentang apa? Hafalannya buruk. Apa jawabannya? Bahwa al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la dili'asi, bahwa cahaya itu tidak boleh diberi daripada maksiat. Artinya ilmu, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu dalam proses menjadi santri, tarkul ma'asi, tinggalkan
maksiat. Diawali di pondok pesantren tidak belah boge HP. Kenapa? Nanti kita bakalan sibuk megang HP, enggak sibuk megang kitab. Makanya umumnya pesantren HP ditahan sama ustadz. Ya, megang Quran, megang kitab, megang pensil untuk apa? Ngaji. Ini ada waktunya nanti. Itu pun dikasih batas. Telepon orang tua, enggak megang sendiri, pegang sendiri, enggak, bahaya. Ya, karena apa? Banyak maksiatnya. Khususnya santri nggak boleh megang. Hati-hati, bahayanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Mata dijaga, jangan sampai pandangannya salah, nanti Qur'annya luntur, hafalan hadisnya hilang. Rajin puasa, rajin tirakat, rajin doa, biar bersih, sehingga maksiat jauh, suasananya ada, betul terbentuk jadi orang-orang yang terbaik, ya, karena menjadi kader ulama. Tarikun anil ma'asi, meninggalkan segala kemaksiatan. Yang ketiga, ya, yang keempat, ragibun anil khairat, seneng, cepet, semangat untuk kebaikan. Nah, ini dilatih di zaman santri, dilatih. Tahajud jam 3, coba boro-boro bapaknya mah di sana bangunin tahajud tuh, sudah bangun tahajud qiyamul lail. Diajarkan raghibun anil akhirah, semangat untuk akhirat. Tahajudnya semangat, ngajinya semangat. Maka kalau ada santri melempem kayak kerupuk, dipertanyakan tentang kesantriannya, kudu semangat santri mah. Ajan semangat, buru-buru pakai gamis, pakai sarung, siap-siap begitu. Kalau ustadz sudah tak udah siap-siap, wah ngaji, siap-siap kumpul, siap-siap mufrodat, siap-siap apa segala macam. Wah, tentang darsul lughah, tentang pelajaran lughah bahasa Arab, persiapkan bukunya, apanya, semangat begitu. Tentang tahfidzul Quran, semangat, Al-Qur'annya hafalkan, itu dan segala macam. Dipersiapkan, semangat. Jadi santri itu nunggu adzan. Adzan. Bukan nungguin ekomat, udah komat baru datang, gitu beda ya. Jadi nggak telat santri itu, masya Allah. Raghibun adil akhirah, senang dalam kebaikan, nggak putus asa. Yang terakhir adalah yarju salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Dalam hati, ya Allah, saya ini cikal bakal kiai, cikal bakal ulama, penerus agamanya Allah, ya, menjadi keselamatan dunia akhirat harus sungguh-sungguh. Dan orang tua juga begitu. Ini anak sudah di pondokan pesantren, sebagai keselamatan dunia akhirat harus sungguh-sungguh. Kerja orang tua dengan kerja anak yang di pondok pesantren haruslah bersatu. Anak santren bangun tahajud doa, emak bapaknya juga doa. Bapak anaknya lagi baca kitab kuning, belajar nahwu shorof, belajar mantek, belajar balaghah, belajar Al-Quran. Orang tuanya sedang duha, sedang wirid, sedang doa, masya Allah, nyambung. Jangan sampai begini. Anaknya mau bangun tahajud jam 3, sholat subuh, baca Quran, wirid, maknya molor, bapaknya molor, sholat subuh kagak. Naudzubillah. Anaknya lagi baca Quran, dia lagi nonton sinetron. Nyambung kagak? Ada. Anaknya bebel, anaknya kagak betah, anaknya pengen pulang. Itu kadang-kadang dari orang tua yang kurang dukungan ucapan, dukungan doa. Enggak cukup, kamu mondok yang sabar ya, enggak cukup doa. Maka saya ngomong, istri saya ngomong, Bi, tahajud yuk, Bi, sholat yuk, Bi, doa yuk bareng buat anak. Jumat berkah nih, 50.000 ya, buat bocah yang di pesantren ini, sedekah biar betah di sono, biar lancar hafalannya, biar cepat kelar 30 juz. Nggak apa-apa, itu namanya dorongan doa. Saya kalau udah ngomong begini bahasa pengen nangis aja.
Karena ngomongin ini anak bukan sembarangan anak yang dididik untuk ngafal kitabullah Al-Quran, untuk syariat agama. Jadi nantinya qurrata a'yunnya begini, nantinya kita mati yang doain dia. Sekarang mah bingung kita, baba kita mati, kita sebagai mahram, sebagai anak yang wajib memandikannya, nggak tahu cara memandikan anak. Gimana ya? Udah, kita kan banyak duit, panggil ustadz ke amil, biasa juga amil yang mandikan. Bukan soal duit, bukan soal amil. Kamu sebagai anak yang wajib memandikan kepada orang tua, mandikan, walaupun ya sedikit-sedikit ditemenin sama amil. Artinya apa? Kapan kita bisa mandikan kalau anak itu kita bukan pesantren? Kan doa, tahlil. Ustadz Abu mah jauh, ustadz yang lain jauh. Ada anak kita yang sudah jadi kiai, lah dia yang doain, dia yang yasinin, dia yang tahlilin. Artinya kita nggak jauh-jauh kalau mencetak anak di pesantren itu, anak kita sudah jadi kiai di rumah, kita sudah aman. Waladin sholihin yad'ulah, otomatis dia bakalan mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi santri salikun ilal akhirah, yaitu persiapan perjalanan untuk menuju akhirat, keselamatan dunia akhirat buat dia dan kedua orang tuanya dan umat. Nun adalah naibun adil masyayikh, penggantinya para masyayikh, para alim ulama, pengganti para alim ulama ya santri ini. Kemudian apa itu? Tarikun adil ma'asi, ya, agar meminimalis daripada kemaksiatan. Orang yang rajin taat, yang ninggalin maksiat, ya inilah santri. Kemudian huruf ra adalah ragibun anil khairat, dilatih, diajarkan agar sregep, rajin, senang, semangat dalam hal kebaikan-kebaikan. Tidak lain tidak bukan diajarkan ketertiban dalam kebaikan pada pondok pesantren agar terbiasa. Kemudian ra adalah, maaf, yang terakhir adalah ya, yaitu yarju as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah, adalah yaitu santri harus selalu mengharapkan, mempunyai harapan menuju keselamatan di dalam dunia dan akhirat, mencetak sebagai anak yang betul-betul soleh, sebagaimana doa Rabbi habli minas solihin, maka akan berada pada diri santri. Mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, anak-anak kita yang sedang nyantri mudah-mudahan dibetahkan, dilancarkan, ya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, cikal bakal menjadi para alimil ulama dan akan menjadi penerus daripada para muballigh, para alimul ulama yang menyebabkan daripada kebaikan-kebaikan syariat agama ke seluruh alam. Kita doakan juga para wali santri yang memondokkan anaknya, semoga diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, bahwa uang yang keluar untuk fisabilillah untuk anak-anak adalah tergolong jihad fisabilillah yang insyaallah Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan orang-orang tua yang belum memberikan daripada anaknya nyantri, mungkin lulus SD akan disantrikan, mudah-mudahan akan menjadi niat kebaikan, bahwa mungkin setelah SMP, setelah SMA, atau minimal setelah SD, pendidikan SD sudah selesai, maka dilanjutkan sekolah ataupun menyantri di pondok pesantren agar pendidikan dunia akhiratnya dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semuanya, dijadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang akan menjadi qurrata ayun, penolong di akhirat nanti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.